Pak Hendra punya visi yang besar, saudara ya. Banyak problem saya rasa juga dihadapi, tapi tetap aja ekspansi itu harus ada, saudara. Amin ya. Dibuka di Kendi, dibuka di BSD. Saya percaya walaupun itu dicanangkan cuma 400 kalau nggak salah ya Pak ya, 400 jiwa. Nah, saudara akan kaget ketika Tuhan berkenan kepada kita, apa yang terjadi saudara akan terheran-heran. Amin. Kita ikuti saja jalannya ya. Gak usah pakai matematika, karena di jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Cara kita sangat berbeda dengan caranya Tuhan. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang perkenanan Allah bagi kita. Ada banyak orang yang berkhotbah ini God's favor Tuhan ya, tentang favornya Tuhan ini. Saya mau ambil dari 2 Korintus, saudara, pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Satu ayat di sana kita akan baca, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua, saudara. Ya, di sini kalau nggak salah juga ada. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. Dalam pasal yang ke-6, 2 Korintus ayat yang kedua dikatakan begini. Ini kutipan ya yang Paulus buat di dalam Korintus ini, dan isinya seperti ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ayat ini singkat, saudara, tapi sebenarnya kedalaman hati Paulus ingin kita mengerti bahwa Tuhan juga bisa berkenan, bisa juga tidak berkenan kepada kita. Kalau ada istilah Tuhan berkenan, ada juga Tuhan bisa benci dan sebagainya. Tuhan pribadi yang punya perasaan, yang punya pertimbangan-pertimbangan. Nah, saya suka, saudara, Paulus dia kutip ayat ini, katakan pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Nah, kata berkenan kita definisikan dulu, saudara ya, karena sudah agak acak-acakan sedikit kata perkenanan Tuhan ini dipermainkan oleh para penulis juga. Nah, perkenanan artinya begitu luas, begitu banyak ya. Saya akan kasih semua, saudara, biar saudara kaya akan definisi ini. Biar saudara nanti kalau saudara punya satu pengalaman tertentu, saudara bisa definisikan pengalaman itu, oh Tuhan sedang melakukan apa yang namanya perkenanannya kepada kita. Nah, yang pertama-tama, perkenanan itu berarti saudara setuju ya. Saudara bisa lihat di situ, setuju. Saudara bisa lihat ya di beberapa surat kabar atau di beberapa undangan begitu, kalau ada undangan-undangan tertentu kan ada tulisan jika Tuhan berkenan ya. Kemarin kami baru melangsungkan adik istri saya menikah, saudara. Di dalam undangannya dikatakan biasanya jika Tuhan kata berkenan di situ pastilah artinya jika Tuhan setuju, merestui ya. Kalau Tuhan tidak merestui, apapun yang terjadi tidak akan pernah terjadi. Mau biayanya besar, bisa tercover juga nggak bisa ya. Yang kedua, arti berkenan juga bisa berarti cocok ya. Kalau ada antara 2 perusahaan, 2 orang yang mengadakan sesuatu, agreement gitu, cocok gak? Berkenan gak dengan apa yang kita utarakan? Job desk-nya apa semua begitu ya. Kesepakatannya kalau berkenan ya berarti setuju gitu. Nah, yang ketiga ini artinya sering kita dengar khotbah-khotbah ini juga artinya bersedia. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa lakukan semua perkara ya. Dia bisa sembuhkan segala penyakit, dia bisa lakukan perkara. Karena masalahnya kalau Tuhan mampu, apakah Tuhan mau gak menolong kita, menolong seseorang? Betul ya. Jadi kata berkenan di situ bisa juga berarti Tuhan bersedia gak? Punya gak? Dia keinginan baiknya punya gak untuk menolong kita? Tuhan sih gak disangsikan lagi ke kehebatannya. Nah, yang keempat artinya pleasure ya. Artinya itu suka, senang ya. Jika seseorang misalnya biasanya bos ya atau raja-raja di kalangan raja-raja, ketika seorang raja sedang berkenan kepada sesuatu, kepada seseorang, dia lagi senang, lagi berkemurahan hati, maka apa saja yang diminta oleh orang itu akan terkabulkan. Nanti saya akan kasih contoh di kitab Esther, saudara. Nah, kitab ini istilah berkenan juga diartikan oleh Lukas pasal yang keempat. Kalau saya dibaca ya, ada istilah di sana rahmat, karis. Ya, saudara bisa baca di Lukas pasal yang keempat nanti ayat yang ke-19 ya. Yesus dia pernah berkata, Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku, bla 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 begitu. Nanti di ujung kalimatnya terus dia berkata, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Nah, tahun rahmat itu saya garis bawah itu tahun perkenanan Tuhan dalam bahasa aslinya. Jadi rahmat karis juga artinya perkenanan. Ada beberapa gereja yang coba adopsi ini saudara jadi tema tahunan mereka. Tahun perkenanan begitu ya.
atau bulan perkenanan. Nah, itu artinya adalah favor ya ini. Nah, saya mau ambil contoh dari Ester pasal yang ke-5, saudara. Saya ambil contoh. Kata ini dipergunakan di dalam kitab Ester pasal yang ke-5, saudara, misalnya ayat yang kedua dan yang ketiga misalnya. Ya, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan begini. Ini Ratu Ester sedang mau menghadap raja yang ada di taktanya. Dikatakan dalam pasal 5 Ester ayat yang kedua, ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Kita tahu ya, hukum Persia kan tidak boleh orang menghampiri raja tanpa kalau tidak diperintahkan atau tidak dipanggil. Resikonya kalau lagi raja lagi marah, lagi tidak enak hati, saudara, siapapun dia termasuk ratu, dia bisa ambil ratu 10 ratu, 20 ratu, dia raja, saudara. Nah, bisa terjadi Ester ini dihukum mati. Jadi waktu, kalau saudara, ini bukan ilustrasi, ini betul-betul sejarah ya. Ini kitab Ester adalah kitab sejarah. Jadi saya bayangkan ketika Ester menghadap raja di pelataran, itu untung-untungan, spekulasi. Tidak ada yang menjamin dia bisa diterima atau tidak permintaannya dia, kerinduannya dia, obsesinya dia. Nah, waktu dia berdiri di pelataran, nah pada waktu ayat 2 ditulis, saya suka karena ayat ini memberi penekanan kepada kata perkenanan dalam Perjanjian Lama. Dikatakan ketika raja melihat Ester, maka berkenanlah raja. Nah, kata berkenan di situ artinya dalam bahasa Arab, saudara, memberi ridho gitu. Ya, apa namanya itu? Kalau dalam bahasa kitanya, berkemurahan hati, hatinya lagi senang. Padahal raja juga tidak tahu untuk apa dia harus datang kepada raja. Tapi raja waktu itu hatinya lagi senang, Ester berdandan sedemikian rupa, dan raja itu sedang jatuh hati kepada yang namanya Ester. Nah, dalam ayat yang ketiga, ada ayat ketiga sih, coba klik. Nah, ayat yang ketiga sampai raja ini berkata begini, ini nggak boleh keluar dari seorang raja sebenarnya, karena ini kekuasaannya bisa disalahgunakan. Raja berkata begini, tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Engkau raja itu punya kekuasaan, kalau dia lagi berkenan kepada seseorang, berkata setengah daripada kerajaan, itu kan besar sekali. Persia itu menguasai Yunani pada waktu itu, Roma juga kalah, kekuasaannya sangat luas. Nanti sore saya khotbah di Cibubur, saudara, kebetulan dapat tema tentang Nehemia pasal yang ke-8 ketika Ezra, Nehemia, ketika rombongan pertama, kedua, ketiga pulang dari Persia. Waktu saya baca kisahnya ini sungguh luar biasa ya, tentang Ezra di kupasnya, tentang Nehemia juga. Jadi ketika raja kekuasaannya begitu luas sekali dan dia berkata setengah dari kerajaan saya pun, kalau saya lagi berkenan saya akan berikan kepada Ezra kalau dia minta hal itu. Saudara bisa mengimbang nggak, saudara, kalau Tuhan sedang ada di atas kita, perkenanannya kepada kita? Ya kan kayaknya belum dapat apa-apa saja kita sudah dapat sokongan mental yang luar biasa. Kita lagi banyak masalah nih. Ester lagi ada masalah, terpendam sampai disuruh berdoa, betul ya? Sampai orang-orang beberapa gereja berdoa di puncak ini, kan berdoa Ester, betul nggak, saudara? Niru Ester, saudara. Ada masalah. Itu kematian, ujung-ujungnya kematian bagi bangsa Israel. Tapi Ester dikatakan, gue untung-untungan. Pokoknya gue spekulasi, mau raja marah atau tidak, saya hanya minta kemurahannya. Karena tidak ada lagi alasan bagi dia untuk bisa datang kepada raja itu. Tapi dikatakan dalam Alkitab ketika raja sedang berkenan kepada seseorang, kepada Ester, maka apa saja yang diminta itu akan berhasil. Nah, kita akan balik ke ayat yang tadi, saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang kedua bagian A dulu, saya akan kupas, saudara. Alkitab berkata begini, pada waktu aku berkenan, katakan aku akan mendengarkan engkau, ya? Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi Paulus coba, saudara, untuk memparalelkan, saudara, untuk membandingkan antara kata berkenan di atas, ya, kalimat pokoknya, dengan kalimat tambahan di bawah, dan pada hari aku menyelamatkan. Jadi kata berkenan di situ sama dengan kata menyelamatkan, soteria. Ya, kebetulan saya pernah ngajar teologi, kata soteria itu artinya bukan hanya orang diselamatkan dari api neraka atas surga, artinya sangat luas. Jadi kalau orang-orang Israel, saudara, yang berbahasa Yunani, kalau kita ngomong, gue selamat tuh kemarin begitu ya, Tuhan selamatkan saya, itu bukan hanya sekedar neraka surga, bukan, artinya sangat luas.
Ya, saya akan definisikan supaya saudara bisa artinya lebih luas lagi. Arti soteria di sini, saudara bisa berarti tindakan Allah dalam menyelamatkan orang percaya ya selama di planet bumi ini, apa saja, dari para bahaya, dari kesulitan, dari penyakit, dari apa saja yang saudara anggap itu suatu masalah yang besar ya, termasuk dipindahkan dari api neraka kepada sorga. Jadi komplit, pekerjaan Allah komplit. Siapa bilang Allah hanya memikirkan soal rohani dan soal neraka sorga kita dipindahkan? Tidak. Kalau begitu bukan Allah yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Maka kita akan menganut namanya Allah itu mati. Ada penganut Allah itu mati. Allah menciptakan manusia, kemudian dia didiamkan saja. Dia hanya ngurusin sorga neraka saja. Kamu mau sakit, kamu mau sembuh, kamu mau diberkati, kamu mau kiri masa bodoh. Tidak. Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang meng-covering segalanya. Siapa yang bilang bahwa planet-planet tidak ada yang mengatur? Ada tangan yang mengatur. Ada hidup yang mengatur tangan, ada hidup yang diatur oleh Tuhan dalam hidup saudara. Nah, dikatakan dalam sini kata berkenan itu sama dengan kata menyelamatkan. Nah, jadi artinya sangat luas. Nah, tadi dikatakan dalam ayat yang kedua bagian B, ya ini sangat sangat bagus ya. Berjanji Tuhan begini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Nah, Paulus hanya memberikan satu jawaban, katakan begini. Kalau kau punya banyak pertanyaan dalam hidup kamu, kalau Tuhan sedang berkenan kepada engkau, Tuhan akan mendengarkan engkau. Ini hanya satu, katanya Tuhan akan mendengarkan. Padahal kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu banyak kata perkenanan bertebaran di sana-sana. Ya, saya coba rangkum begitu. Nah, itu sudah Tuhan akan hanya mendengarkan doa saudara, mengerti perasaan saudara. Dia mengerjakan lebih banyak daripada apa yang saudara pikirkan. Nah, saya cuma kasih 3 hal di sini. Kalau Tuhan hatinya jatuh dan berkenan kepada seseorang, ya. Pertama-tama saudara kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-44, saudara, ayat yang ke-4. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-44, saudara, ayat yang ke-4. Kita akan baca di sini saja nih, ya, besar. Ya, dikatakan sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ini konteksnya bangsa Israel yang dijanjikan berekspansi dari satu kota, dari satu negara kepada negara yang lain. Kalau saudara baca konteksnya begitu, ya, bukan dengan apa? Bukan dengan lengan mereka, bukan dengan senjata mereka, tapi karena gara-gara aku sedang berkenan kepada mereka. Ini sebenarnya pembelaan Tuhan yang luar biasa kalau Tuhan sedang ada perkenanannya ke atas kita. Jadi saya kasih judul pertama ini, saudara, kalau Tuhan sedang berkenan kepada seseorang, kalau perkenannya ada di atas kita, pertama-tama yang saudara bisa alami, saudara, adalah pembelaan Tuhan yang luar biasa tanpa pamrih kepada tiap-tiap saudara. Ada ekspansi kota, ada ekspansi pelayanan, ada ekspansi apa saja yang saudara anggap itu perlu dikembangkan. Amin, saudara, ya. Jadi apa saja. Nah, dikatakan di dalam ayat yang saya pernah tahu, saudara, waktu tahun berapa saya belum menikah, saudara. Saya pernah bersaksi juga di sini ya. Waktu itu saya hanya ngelesin keyboard, saudara, ngelesin keyboard, pelayanan begitu biasa. Nah, saya belum punya rumah dari Jogja ke sini, saudara, ya. Rumah kan bagi seorang pengajar keyboard pada waktu itu, pemain musik, saudara, hanya susah. Kita kumpulkan uang, rumah lama-lama bertambah, saudara. Jadi kita kontrak dari tahun ke tahun, kontrak. Lama-lama saya stresnya, saudara, wah ini kontrakan kan tambah tinggi, terus saya mau nikah lagi, ya. Itu ulah saya juga, saya mikir terus. Akhirnya, saudara, kita berdoa untuk rumah. Jadi hampir tiap hari, saudara, saya lihat koran, rumah mana yang murah. Tiap hari saya lihat koran, saudara. Kan ada kan, ya, properti itu. Ada di Bekasi ujung, saya lihat ke ujung sekali, saudara, ya. Ada di Tangerang ujung sekali. Saya pernah beli di Balaraja, itu yang pojok sekali, yang sepi banget, saudara, ya. Ya belum punya rumah, norak, saudara. Jadi ketika DP itu masih kredit, saudara. Jadi saya kasih DP, walaupun rumahnya tipenya 21 kecil, saudara, ya. Kalau misalnya orangnya 10 datang ke rumah saya juga udah penuh, ya, kecil sekali. Udah bangga karena walaupun kontrakan saya lebih besar, ya punya rumah sendiri susah. Ada saya berdoa, saudara. Nah, suatu kali, entah kenapa, saudara, ya harapan saya begini, dulu saya pelayanan satu gereja. Ya, ini harapan ini nggak boleh ditiru, saudara.
Saya pikir begini, dan kalau misalnya suatu saat ada apa gereja atau persekutuan, saya aktif di beberapa persekutuan doa. Ini bergantung sama manusia, agak tertutup juga saya saudara. Jadi saya bilang begini dalam hati saya, kalau ada gereja dan persekutuan doa, dia mau bantu saya bikin rumah saja, yang kecil saya di daerah Jakarta atau di pinggiran Jakarta, saya mau ngabdi deh kepada persekutuan atau gereja itu. Saya bisa main musik, saya khotbah, saya bisa ngurus, bisa joget, bisa bikin apa saja, saya ngabdi, itu apa doa di hati saya. Ya, tapi kan nggak mungkin diumumkan di gereja, saudara, kan betul nggak? Nanti jadi cari duit di situ. Tapi itu sebenarnya kan sikap hati Tuhan kan bisa mendeteksi saya. Satu kali saudara ada satu orang datang ke saya waktu saya pelayanan, habis main keyboard, ya kayak ini, nggak khotbah. Kalau pengkhotbah kan sekarang dihormati ya Pak ya. Ya, pemain musik kan waktu itu kan kalah sama pengkhotbah, nggak tahu sekarang saudara ya. Jadi pemain musik kan biasa saja begitu ya, bukan yang dia berendah. Pikir saya bukan pengkhotbah, orang yang tidak bisa mengajar firman Tuhan begitu. Setelah saya main musik, saudara dihampiri sama satu orang. Orangnya juga saya tahu tuh masih kacau, ya masih maaf kata ya masih merokok. Jadi nggak orang yang kudus gitu loh saudara, nggak orang yang cinta Tuhan lah saudara ya. Semoga orangnya nggak ada di sini saudaranya nih ya. Tiba-tiba dia ngomong ya, Pak Yusak, ini nggak tahu ya Tuhan gerakan saya ini suruh kasih Pak Yusak ini mobil atau rumah. Pak Yusak mau pilih mana katanya. Nah kalau saudara suruh pilih mana? Ya rumah ya. Waktu itu saya mobil belum bisa, rumah katanya. Terus dia ketakutan. Oh Pak Yusak dulu. Jadi kalau ada yang mewah dia ketakutan, dia tidak mau ada orang yang ketiga dengar. Waktu itu saya belum nikah. Kalau nggak salah bulan-bulan, jadi saya nikah bulan Februari, itu tahun-tahun sebelumnya, mungkin Oktober, September kayak model-model sekarang. Ya, siapa yang nggak senang saudara? Dia kita begitu rumah, tapi ngomongnya ke gue nih, orangnya kan kacau saudara memang ya, akrab memang. Tapi saya nggak nyangka dia ngasih gitu. Jadi dia ngomong gini, Sak, lu gini ya, perjanjian ini, jangan sampai calon, gue tahu lu mau kawin, jangan sampai calon istri tahu, mama lu tahu, semua tahu, makan tembok juga nggak boleh tahu. Dia bercanda nih saudara. Hanya Tuhan, gue sama lu yang tahu. Kalau tahu, satu orang tahu, batal. Cuma saudara dibayangin begitu kan kacau ya. Nah, saya mau menikah perlu uang, kacau. Waktu itu saya pernah bersaksi kacau. Singkatnya saudara, Tuhan berkati rumah. Tuhan berkati rumah. Nah, saya betul-betul hari-hari itu saudara, ada teman-teman saya ngomong begini ya. Kamu tuh kalau kerja memang kayak jerih payah kamu bisa pakai keringat. Jadi beli apa-apa pakai keringat tuh jadi nggak ada apa, nggak utang budi saudara. Saya orangnya ada sombong lah, gengsi saudara ya. Kalau dikasih tanpa pamrih itu ada apa nih, udah ada utang di balik batu, saya nggak mau utang budi gitu ya. Terus teman bilang, lu sombong banget sih jadi orang. Udah kalau gue jadi rumah, terima saja, sebab lu kan nggak berdoa dan nggak pernah ngomong diumumkan gitu. Berarti kan Tuhan dengar doanya kamu. Nah waktu itu saya ambil kesimpulan, kalau Tuhan sedang berkenan kepada seseorang, apapun hidup kita, berarti dia berikan apa yang kita rindukan. Jadi kalau orang ada dalam perkenanan Tuhan, saudara, sementara orang cari rumah sulit, ada orang yang dikasih rumah gratis bro, maksud saya. Sementara ada orang yang cari pekerjaan sulit banget sekarang. Tiba-tiba ada orang yang tawarkan pekerjaan cocok lagi, gajinya besar, posisinya bagus, bosnya baik. Ya saudara pernah nggak terbelah begitu kok? Kayak serba kebetulan, bukan kebetulan. Itu Tuhan sedang ada perkenanan dalam hidup saudara. Ya. Kalau istilahnya lagi main lotre, Tuhan jatuh hati kepada saudara dan tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Ya, sementara ada orang-orang yang ketakutan sekarang kan di dolar tinggi saudara ya, nggak stabil. Harga ditinggiin supaya kalau dia ada import saudara bisa dia katrol ya, bisa dia harga ditinggiin. Ada takut nggak laku. Ada beberapa orang yang mengurangi harga kan. Ya ini gue banting harga biar gue laku, mumpung. Tapi kalau orang yang berganti kan nggak gitu. Jadi aja saya tinggiin harganya, tapi toh orang cari produk saya, betul kan? Cari produk saya dan saya nggak takut apapun, karena apapun yang terjadi Tuhan pasti dia buat saya, orang mencari produk yang saya jual ini. Itu gambaran daripada orang yang ada di bawah perkenanan Tuhan. Ada cewek cantik, saudara ya, jadi rebutan bagi cowok-cowok ganteng dan cowok-cowok kaya. Ya. Salah satu saudara mungkin ada yang ngelirik, tapi kan nggak mungkin saudara bukan tandingan mereka. Tapi cewek itu justru naksirnya kepada saudara, ya. Dari kemarin saya lihat kamu tuh kayaknya beda dengan laki-laki lain gitu. Coba, siapa yang bisa menduga kayak gitu-gituan saudara? Itu jangan ditolak, itu perkenanan Tuhan kepada saudara. Amin saudara. Saya tahu daftar saudara ada dia, tapi saudara nggak berani, nggak gentle kayak orang kaya dan orang yang ganteng tadi. Orang kaya dan orang ganteng hanya
gigit jari, loh kenapa dipilih orang yang kayak begitu? Saudara akan terheran-heran ya. Jadi sampai nanti di khotbah saya buat saudara sampai tergila-gila sama Tuhan. Amin saudara ya. Itu Tuhan kita modelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Tuhan lagi jatuh hati kepada seseorang, perkenannya ada kepada saudara, apapun yang saudara buat, bahkan salah. Saya pernah salah transaksi saudara. Jadi buku Present Worship saya ya, punya buku lagu itu, Ibu Hendra sering beli ya. Jadi buku saya tuh saya jual di toko-toko kecil. Nah, toko-toko kayak Gramedia apa tuh, ada teman saya ngedrop. Saya nggak tahu ngedropnya apa se Indonesia apa tidak, begitu kan. Nah, suatu kali teman saya ini sakit, saudara, stroke yang ngedrop. Jadi saya ambil alih. Nah, otomatis kan saya juga mau dong masuk Gramedia ya. Walaupun ini seambilan dalam hidup saya yang nggak terlalu banyak menguntungkan, tapi kan bisa menjadi berkat banyak orang ya. Akhirnya saya masuk ke Gramedia, ketemu pimpinannya sebagainya. Istri saya juga ketemu. Ketemu, udah deal, saudara. Deal dengan diskon 40% kalau nggak salah waktu itu. Bagi saya gede ya, diskonnya 40% tentunya, karena saya kan non PKP ya, nggak pakai pajak, jadi kita yang tanggung. Oke, yang nggak apa-apa deh, itu saya biarin deh gede, tapi kan tokonya banyak. Udah deal saudara, nanti datang lagi pada hari apa, kita buat MOU-nya, tanda tangan Pak Isa. Oke, coba siapa yang nggak seneng ya, sudah deal, jadi sampai tantang Gramedia begini Pak Isa punya berapa ribu buku katanya. Minimal 5.000 buku lupa. Kita ada sekian ratus toko, harus di-drop semua. Saya itu nggak ada loh saudara ya. Saya bilang, oh gampang Pak, saya bilang gitu ya. Untuk supaya bisa oke aja. Oke, kalau gitu ya. Mampu ya Pak, mampu katanya ya. Dari Medan sampai Papua begitu mampu, saya bilang gitu. Ya, ya bagaimana saya bilang nggak mampu ya. Akhirnya, oke, kita tunggu MOU. Nah, kita kirimkan buku-buku contoh. Nah, saya telepon bagian PO, itu bagian yang kirimin order ke saya. 1 minggu gak keluar, 2 minggu gak keluar. Waktu saya telepon marah dia sekarang ya. Wah, Pak Yusak salah orang Pak. Kemarin ketemu itu orang itu bukan orang PO, bukan orang yang order, tapi itu orang Buddha katanya. Nah, itu kan dikenali sama orang Gramedia, saya bilang. Wah, saya bilang percuma kan jadinya. Dia marah. Ini Pak Yusak ada di meja saya ada buku-buku Pak Yusak ada Youth Production punya ada. Jadi saya diamkan aja karena kan nggak ke saya katanya. Tersinggung sudah sebagai leadernya. Wah, saya minta maaf tuh, saya nggak tahu. Ya habis, ya ordernya ke dia, bukan ke saya. Kalau ke saya akan kasih. Tinggal ACC gitu, tinggal kirim order. Terus bagaimana bisa ketemu? Oh bisa ketemu, bisa. Saya ngomong baik-baik. Nah singkatnya ngomong lah. Dia juga baik. Dia tahu saya juga baik, saudara. Bukan karena memang kesalahan saya. Akhirnya deal semua begitu. Nah di ujung-ujungnya dia ngomong begini. Pak Isa kemarin dapat berapa persen dari teman saya itu? 40% udah dapat. Kita hargai keputusan teman saya. Teman saya juga sebenarnya pernah posisinya di saya. Ya kadang-kadang nyambi juga memang, tapi memang karena saya ambil alih kata dia. Udah Pak. Tapi Pak Isa, ini Pak Isa orang yang beruntung kata dia. Karena kalau sama saya tuh nggak mungkin dapat 40%, minimal 47,5% kata dia gitu ya. Kalau Pak Isa menawar pun saya paling kasih 45%. Bagi saya kan gede saudara 45%, betul gak ya? Untungnya seberapa gitu ya. Akhirnya udah selesai begitu, kita pulang ya. Nah saya jawab sama supir saya. Supir saya maaf orang muslim sudah. Dia orang yang nggak percaya Tuhan. Bagaimana tuh Pak? Katanya kasusnya Pak ditolak apa diterima? Saya bilang diterima sampai ini saya sebutin bapak yang itu. Dia bilang kita ini beruntung karena salah orang. Ya, karena salah orang kan salah order saudara. Jadi salah diskon 40%. Kalau sama orang yang ini, yang benar nih, kita dapat minimal tuh 47 atau 45%. Ya orang muslim sampai ngomongin, wah Pak Yusak lagi diberkati Tuhan, katanya begitu saudara. Betul kan? Pak ini saya ngomong, keputusan salah bisa jadi beres. Amin saudara. Itu salah, saya betul salah itu. Kalau dia marah itu haknya dia, betul kan? Dia marah ini haknya dia memang. Saya salah kok, itu nggak kalau teliti dengan tanya posisi bapak apa kan katanya begitu. Kalau orang sedang ada dalam perkenan Tuhan, pertama-tama pembelaan Tuhan begitu nyata dalam hidup. Yang kedua, saudara, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan begini. Di sini saja, saudara. Ya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kata lebih banyak ini kuantiti, saudara. Ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Jadi saudara doakan dipikirkan itu kebutuhan saudara kan. Saudara misalnya maunya 2, ini saya gambarin begini nih. Ya, dia maunya 3, dapatnya
5 misalnya begitu saudara. Jadi ilustrasinya kayak begitu barang lebih. Ya, itu gambaran daripada orang yang ada dalam perkenanan Tuhan sedemikian dahsyatnya Tuhan memberkati seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang mintanya 2, dia kasih 3. Saya punya teman di Amerika ya, saya pernah bersaksi mungkin di sini juga ya. Ada yang orang sakit pendarahan, saudara, wanita saudara, pendarahan yang HB-nya sampai 1. Istri saya waktu dia kamu-kamu HB-nya paling rendah 5, ya. 7 sudah ditransfusi, 5 sudah kacau, ya. 1 sudah, ya. Sampai dokter di Amerika bilang kok ini mayat berjalan gitu. Sebab ini gak mungkin orang hidup dengan HB1, ya. Kalau saudara nggak percaya coba aja saudara ya. Nggak bisa orang HB5 saja saya lihat sudah sempoyongan, sudah lemes sekali, tapi dia masih bisa sedikit ya ke dapur ya. Kata yang rambutnya sudah botak, cewek ini sudah orang Iran, rambutnya sudah botak dulu, sudah kurus sekali. Dan yang paling membuat mereka susah dalam keluarga itu anaknya jago musik, pemain musik Kristen di Amerika, bapaknya hamba Tuhan. Nah itu kan merepotkan orang dan mereka nggak punya pembantu. Di Amerika kan sulit pembantu. Jadi kalau mereka mau pelayanan, ini kan sulit ditinggal, mau dibawa juga, mau diajak juga lemes, ditinggal bingung. Pernah suatu kali dia ditinggal di rumah hanya untuk mancing, anaknya mancing di Florida, saudara. Jadi mancing itu hobinya mereka, ditinggal sudah, bayangin. Sampai suatu kali mereka karena sulit tinggalin karena kasihan nggak ada pembantu atau suster yang mau temenin, saudara, berdoalah mereka. Jadi bapaknya serahkan istrinya itu kepada Tuhan, anaknya komplain. Apa nggak boleh berdoa begitu katanya, nggak boleh serahkan mami katanya, suruh mati kepada Tuhan, nggak boleh katanya. Kalau mami bisa sembuh katanya, bagaimana sembuh sudah tahunan kalau kita coba sembuhkan, tetap 1 katanya, makin botak, menderita mami katanya. Dan kita juga sulit. Jadi doanya bukannya dia mati, tapi doanya hanya begini. Kalau nggak salah dia berkata, dia telepon sama saya waktu sudah sembuh. Saya berdoa begini, jangan sampai istri saya itu mengganggu pelayanan saya, hanya itu aja. Jadi ketika dia dapat jadwal pelayanan, istrinya mungkin ada yang temenin gitu lebih minimal, atau istrinya agak sehat dikit bisa ditinggal gitu. Jangan sampai membuat dia terganggu dengan pelayanan. Nggak sembuh nggak apa-apa, kalau Tuhan nggak sembuhin nggak apa-apa, kita nggak kecewa. Memang sudah nasibnya mungkin atau bagaimana saya nggak tahu kata dia. Saya hanya berdoa biar dia jangan mengganggu. Tapi ketika ditelepon beberapa tahun, sudah 7 tahun kalau salah, kapan lagi? Dia bilang, ini Tuhan jauh lebih daripada yang kita minta, Pak Isa. Saya tuh nggak nyangka. Kenapa Pak? Saya pikir meninggal itu bagaimana ya? Ini rambutnya bagus, hatinya sudah normal. Kita juga heran, itu angka naiknya dari mana? Dan waktu istri saya lagi kambuh, yang kuatkan tuh dia dari Amerika telepon juga. Coba, siapa yang bisa nyangka? Dia divonis dokter mati, HB1, dan sudah kolaps, doanya juga sudah diturunkan. Nggak sembuh nggak apa-apa, asal jangan mengganggu. Tapi Tuhan kasih lebih daripada tidak mengganggu. Amin. Dia bisa bantu istri saya. Tiap malam dia doakan istri saya dari Amerika, telepon interlokal. Ayo saya doakan ya. Doakan Tuhan Yesus tidur sudah kemudian. Saya sampai bilang, Tuhan ini mainan apa lagi? Saya ingat ayat ini saudara. Kalau Tuhan sedang ada dalam perkenanan Tuhan, dia minta 2 dapat 3 saudara. Dia minta sedikit dia dapatnya banyak. Ya, sampai sekarang dia ngomong gini, Pak Ishak ya istri saya, lebih daripada yang saya minta. Amin saudara. Pernah saudara ngomong kepada perusahaan saudara, ngomong kepada pelayanan saudara begitu, Pak, ini lebih daripada yang kita minta, lebih daripada saya tuntut kepada Tuhan. Tuhan tahu masuk berapa jumlah yang saya total. Makanya saya bilang 400 ya Pak ya. Jangan terlalu stres saudara ya. Ini akan ditambah-tambahkan lebih daripada 400 ya. Sampai nanti Pak Hendra bersaksi, benar ya, lebih daripada yang kita minta. Amin saudara ya. Kalau Tuhan ada dalam perkenanan Tuhan ya, Tuhan ada dalam perkenanan kita, apa saja yang diminta sama kita bukan hanya dikasih, dia kasih lebih daripada yang kita minta. Luar biasa Tuhan kita ya. Kalau menceritakan ini nggak bisa habis saudara, kesaksian saya begitu banyak. Yang ketiga saja, nanti khotbahnya sampai sore nih saudara ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-18 saudara, ayat yang ke-36, ini istri saya ikut saya hari ini saudara. Ya, kemarin capek sekali dari pagi jam 6 sampai malam jam setengah satu saudara. Ya udah kalau besok capek, dia kan nggak boleh capek ya. Udah ikut juga saudara. Nah saya mau bersaksi sedikit nih saudara. Ya dulu juga saya doanya sama, ketika dokter vonis dia lupus dan nggak bisa baik dan sebagainya begitu, saya bilang udah deh, Tuhan nggak sembuhin nggak apa-apa, saya nggak kecewa sama doanya begitu. Ya, Tuhan yang sama kan, berdoa kepada Tuhan yang sama yang pernah nyembuhin orang pendarahan,
teman saya ini. Saya bilang, asal jangan istri saya juga mengganggu. Ya, banyak klien saya dibatalin gara-gara dia ke rumah sakit waktu itu. Saya ada di Solo, ya mau di syuting GBI Ercadai TV, radionya sempat saya ngomong kayak khotbah di situ. Tapi nggak sempat karena pulang langsung buru-buru, maaf ya Pak, bukannya sombong atau bagaimana gitu ya. Karena ini istri saya mendadak ke rumah sakit, jadi mengganggu sekali. Saya berdoa Tuhan sakitnya dia jangan sampai mengganggu. Kalau Tuhan nggak sembuhin nggak apa-apa. Tuhan mau ambil pun kita juga ada rela. Ya. Sekarang lebih daripada yang saya minta juga. Ya saya mau bersaksi ya, saya buat buku baru namanya Persian Musik yang Terpuji. Banyak lagu-lagu terbaru termasuk TW1 nih mungkin belum terbit kali ya CD-nya, kita sudah masukin buku-buku ini, lagu-lagunya. Ya termasuk sama dari Singapura tuh ada pergerakan ya, City Harvest Church ya. Lagu-lagunya bahasa Inggris tapi memberkati sekali. Flow banget lagunya. Kalau saudara nge-browsing begitu ya di YouTube itu banyak lagu-lagu memberkati dan saya coba masukin semua. Ya. Nah itu yang ngetik sampai finishing saudara, itu istri saya. Kalau saudara lihat bukunya merah atau di bawah gitu saudara nih ya, itu istri saya sampai saya bilang dulu, kamu dibantu sama orang yang dulu pernah ngetik? Enggak pernah enggak. Kata dia nggak mau, saya bisa sendiri. Itu ada 328 lagu. Ya, jadi orang saya sampai tes ngetik lagunya aja, saudara, ngetik pakai desain grafis satu hari itu. Kalau biasanya kalau orang pemula hanya bisa satu lagu atau dua lagu. Hitung saja saudara, kalau 328 berapa hari mesti selesai, itu belum diseleksi, lama sekali. Tapi saya lihat istri saya tekun begitu dan dia nggak sakit sedikit pun. Saya bilang betul, lebih daripada yang saya doakan itu. Jadi itu PW7 Plus saya buat kasih judul Selah. Saya berhenti sejenak dalam hidup saya menentukan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan. Amin. Ya, kalau dulu ayat bait sebelumnya Daud tulis itu banyak keluhan-keluhan, musuh-musuhku tidak terkalahkan, tapi setelah Selah itu saudara, setelah saya buat ini, betapa hebatnya Engkau Allahku, betapa Engkau luar biasa, betul saudara ya. Jadi itu adalah tubuh iman saya. Jadi kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang mampu melawan dan membendung kita. Yang ketiga, Mazmur 18 ayat yang ke-36 berkata begini, Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku apa? Besar. Itu soal nama baik, soal kemuliaan. Kemurahanmu yang membuat saya itu besar. Ya. Ini saya mau kasih contoh, pernah saya khotbah kalau nggak salah di Gimbi ya, tentang Daud dan tentang Yusuf ya. Nah saya mau kasih contoh tentang Yusuf saja di sini. Yusuf itu kan dijual kan sebagai seorang budak oleh kakak-kakaknya ya ke Mesir. Budak yang nggak ada harganya sudah. Kemudian sampai di rumah Potifar dia bekerja ya beberapa hari dites gitu, masuk pekerjaan di Potifar. Kemudian, nah saya akan buat urutan begini. Ya dia kan jadi budak dari umur 17 tahun. Kemudian ketika Potifar melihat Tuhan selalu menyertai Yusuf dan kasihnya Tuhan ada pada Yusuf, kemudian dikatakan dalam pasal 39 Kejadian, maka jatuh hatilah Potifar itu katanya kepada Yusuf. Dan kalau saudara itu dalam ayat yang ketiga dikatakan, dulu mungkin dia tinggal di rumah budak. Jadi kemudian dia tinggal di rumah tuannya. Harus diterangkan begitu oleh kitab Kejadian pasal 39. Dulu kemudian dia tinggal di asrama. Karena dia memang baik, kerjanya dalam waktu yang singkat dia baik ya. Kemudian tuannya menawarkan, kamu tinggal di rumah saya saja. Satu-satunya budak yang ditawarkan di rumah bosnya itu adalah Yusuf. Kemudian dia dikatakan dia disuruh mengepalai beberapa budak. Saya rasa Potifar orang terkenal dia tak punya budak satu, banyak. Ya. Nah dikatakan di sini dikatakan budak jadi kepala budak. Tapi dalam waktu yang singkat dia kan digosipi oleh tante Jiran itu ya, tante Potifar saudara ya. Kemudian masuk ke penjara. Kemudian dalam waktu yang singkat juga, saudara pada umur 80 tahun, Yusuf sudah dipersiapkan untuk promosi yang baru. Itu namanya ini Raja Muda. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kehebatan Yusuf apa sih coba? Skillnya apa sih hebatnya? Nggak ada itu. Hidup tuh, kalau saudara banyak pendeta setuju, Yusuf diambil sebagai contoh perkenanan Tuhan ada di atasnya Yusuf pada waktu itu. Betul? Saya rasa budak yang lain juga mungkin hebatnya sama juga, kerjanya juga sama, nggak ada yang korupsi juga mungkin sama. Tapi membuat perbedaan, matanya itu dibuat beda, itu hanya perkenanan Tuhan. Makanya Alkitab jelas
Dalam kitab Kejadian pasal 39 berkali-kali Tuhan mengatakan karena Tuhan menyertai, bahkan tembus pandang ya, karena Potifar melihat betapa Tuhan menyertai Yusuf. Siapa yang bisa melihat orang kafir bisa melihat penyertaan Tuhan dalam diri orang percaya? Siapa yang bisa melihat? Kecuali Tuhan yang bisa membuat terobosan baru kepada mantannya. Itu terjadi kepada orang yang ada dalam perkenanan. Nah, kemudian Daud, saudara, ya. Daud itu dulu kan gembala ya, suruh gembalain beberapa ekor saja. Nah, ketika dia gembalain, saudara, nah dapat kesempatan promosi Tuhan pertama waktu dianterin, dia antar roti kepada kakaknya. Ingat ya? Nah, waktu dia antar roti, momennya pas banget itu Goliat pas waktu nantangin dan lagi teriak-teriak, tidak ada yang berani menjawab. Nah, si Daud ya yang tiap hari dia belajar belajar main kecapi, dia nyembah Tuhan, tersinggung dong, Allahnya dihina-hina begitu, tersinggung sekali. Yang marah itu yang emosi Daud. Siapa tuh katanya orang yang tidak bersunat katanya, yang mentang Allah kita. Iya, gak ada yang berani katanya melawan dia. Daud gak pernah berpikir bahwa itu adalah anjang promosinya dia. Tuhan sudah setting caranya, Tuhan sudah pas bagi dia. Coba kalau Daud gak mau kasih roti gitu, masa saya kan ada bapak saya lagi yang nganggur di rumah. Daud tanya nurut aja deh, pasti begitu. Gak ada yang bisa tahu kapan Tuhan akan membesarkan nama saudara. Dan saudara bisa terbelalak, membesarkan nama itu tidak waktu tahunan, beberapa menit saja bisa dalam waktu seketika. Daud itu tidak perlu tahunan, tidak. Hanya dia nyodorin roti, dia dengar, saudara, kemudian dia bereaksi kepada Goliat. Ketika dia menang kepada Goliat, Tuhan promosikan dia habis-habisan di situ. Siapa yang bisa masuk jadi prajurit? Saul pada waktu itu Daud nggak ada, hanya kakaknya 3 saudara yang badannya sekarang. Daud badannya kecil, lebih kecil dari saya kalau jangan-jangan saudara ya. Nggak ada yang pandang Daud sebagai prajurit, kemudian diambil sama Saul. Nah, dalam kitab Kejadian ditulis saudara, 1 Samuel ditulis, ketika diambil sebagai kepala prajurit, katanya Daud kemana pun diutus selalu menang. Di total sama rakyatnya lebih banyak dibunuh, musuh-musuh yang dibunuh lebih banyak daripada Saul yang membunuh sampai rakyatnya kan bernyanyi. Kalau Saul membunuh musuh beribu-ribu, Daud itu berpuluh-puluh ribu, berlaksa-laksa. Ya tersinggunglah rajanya digituin saudara. Jangan sampai PDI Perjuangan juga tersinggung saudara ya. Tersinggunglah ya, intinya digituin tersinggung sekali. Sampai Saul ini kepada imamnya Daud. Tapi anjang promosi Tuhan tidak berhenti. Tuhan punya setting lain. Sampai suatu ketika waktu dia di buron, dia lari ke Gua Adulam kan. Kalau saudara teliti, justru di Gua Adulam Daud bertemu, merekrut prajurit-prajurit yang berani mati dan loyal kepada dia. Ya, betul? Yoab itu panglima daripada Saul yang pindah kepada Daud, tapi dia tidak sehebat. Ada 3 kepala triwira katanya Daud ditulis ya. Isibal, dia membunuh orang 800 orang dengan obatnya. Itu orang-orang yang gila semua ketemu Daud di Gua Adulam, orang yang frustasi, orang yang berani mati saudara. Kata Daud tidak ada orang yang bisa membunuh 1 tombak itu melawan 800 orang. Tapi di pemerintahan Daud ada namanya Isibal. Ada namanya tuh Eleazar. Dia membunuh dengan pedangnya sampai pedangnya itu sulit dilepas dari tangannya saudara. 400 orang mati di pedangnya. Ada orang namanya Sama, ya, menjaga kacang merah saudara. Ada orang miskin datang ke situ mau ambil kacang merah saja, kacang merah bukan istana saudara. Tapi orangnya loyal semua, dapat dipercaya oleh Daud. Dan ketemunya di mana? Pada waktu Daud jadi buronan. Ketika Daud jadi raja, dipersiapkan Tuhan sedemikian hebat, orang-orang penting, orang-orang yang berani. Gak ada orang yang sehebat Daud. Kalau saudara ke Israel, itu nama Daud masih dikenal, benderanya masih dikenal. Gak ada orang sehebat Daud menangnya. Sampai waktu dia mau dirikan Bayi Suci, kata Tuhan, kamu sudah banyak darah katanya, banyak bunuh orang, kamu tuh pemenang hebat katanya. Suruh anak kamu saja. Karena Daud orang yang hebat menang terus. Nah, saya mau ilustrasikan seperti ini. Diklik aja tuh. Ya, tadi seperti ini. Kemurahan-Mu yang membuat aku besar. Ya. Jadi saudara, kalau saudara bisa sampai hidup hari ini dan bisa ada di posisi saudara, dalam perusahaan saudara, dalam toko saudara, dalam tempat saudara bekerja, itu bagian dari perkenanan Tuhan. Itu anak tangga yang saudara perlu jalan. Nah, kita masuk ke prinsip ini, lebih ngeri saudara ya. Ada 3 prinsip perkenanan yang saudara perlu catat ya. Pertama-tama saudara, mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang kedua bagian B, dikatakan begini. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Nah, ayat bagian B ini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu.
Ya, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan hidup ini. Sesungguhnya waktu ini adalah, nah kata waktu ini itu dalam bahasa aslinya tuh bukannya kronos tapi kairos. Kairos, saudara, saya pernah khotbah kalau masalah kairos. Artinya waktunya Tuhan. Terserah aku dong. Kalau aku yang berkenan kepada seseorang, terserah aku. Betul kan? Ya, nggak bisa didikte sama orang. Kalau raja sedang berkenan, nggak bisa didikte oleh prajurit penggawa, bahkan ratu juga nggak bisa didikte. Tergantung saya punya kekuasaan. Siapa bisa mendikte Tuhan? Katanya Paulus, siapa bisa menasihati dia? Dia hebat. Siapa yang berani protes kepada dia? Nah, di sini dikatakan sesungguhnya waktu ini, waktunya Tuhan adalah waktu perkenanan itu. Nah, jadi berbicara mengenai prinsip perkenanan itu, pertama-tama saudara, tidak semua orang, saudara perlu catat ini, tidak semua orang itu mendapat perkenanan Tuhan. Bahkan saya boleh berani ngomong ini, tidak semua orang Kristen mendapat perkenanan Tuhan. Contoh ya, dalam kitab Roma pasal yang ke-9, saudara, ayat 15. Dikatakan begini, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sampai sekarang para teolog pusing, dia mikirin dan dia coba melacak ya di buku-buku ya, di prasasti-prasasti, kenapa Tuhan membenci Esau dan sangat mengasihi Yakub. Saudara tahu kenapa? Kenapa dia lebih mengasihi adiknya daripada kakaknya? Apa sih salahnya Esau? Nggak ada, sama-sama brengsek nih orang, saudara. Ini kan nggak bohong juga, ya kan? Sama-sama brengseknya. Tapi siapa yang bisa, katanya ketika Roma ditulis pasal yang ke-9, siapa yang bisa mendikte Tuhan? Siapa yang bisa mengadili Tuhan? Terserah Tuhan kan? Tuhan punya kekuasaan. Kalau Tuhan mau berkenan kepada Yakub lebih daripada Esau, siapa yang bisa marahin dia? Dia punya kekuasaan, kamu mau protes katanya Roma pasal 9. Tidak. Yakub itu saudara orang yang kasihan ya, selalu ditipu sama Laban. Ya, dia mau, kalau salah dia mau Rahel ya. Mau Rahel dapat Lea. Terus kerja, dia nggak dapat apa-apa kan upahnya. Ya udah deh, kalau kamu kerja 7 tahun dapat ini dan istri yang ini tadi nggak dapat apa-apa kan? 14 tahun lumayan loh saudara kalau mau beli uang, nggak dapat apa-apa. Dapat istri satu yang salah, malah banyak anak ya saudara kan. Kedua dapat istri yang betul, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tapi dia minta kepada Laban begini, saya sudah banyak keluarga saya mau berkeluarga sendiri dong. Sekarang saya minta upah saya, katanya Laban. Ditantang begini, apa yang kamu minta? Terus dia minta kemustahilan saudara. Dia minta begini, udah deh, kalau nanti kalau ada domba yang belang-belang sama yang loreng-loreng begitu, yang bintik-bintik, itu kasih saya. Itu minta kemustahilan tuh menurut saya. Sampai sekarang saudara pernah tahu ada domba yang berbelang-belang gitu? Nggak ada. Nanti saudara boleh baca ya kitab itu, saudara, dan saudara tiru di rumah boleh. Ya, katanya domba itu kalau lagi musim kawin, dia taruh daun-daun, beberapa daun yang digores-gores, loreng-loreng, supaya dia melihat itu kan, supaya ini kan dikenakan kepada pelajaran iman kan, supaya ini domba beriman katanya begitu saudara ya, supaya kalau dia lihat loreng-loreng, lagi dia kawin saudara, anaknya loreng-loreng. Nanti saudara di rumah kalau ada anjing saudara putih ya, coba taruh itu dolar saudara ya, dolar taruh di depan dia, siapa tahu anaknya kayak dolar bisa kan? Nggak bakalan bisa. Gak bakal, itu mah kemustahilan diminta. Tapi saya bilang ya, kemustahilan yang diminta, tapi kalau perkenan Tuhan ada, itu jadi keajaiban yang luar biasa. Yakub kaya loh kemudian. Saya sampai sekarang gak berpikir, kok bisa ya kambing lo bisa lahir bidik-bidik, sampai sekarang gak bisa berpikir. Tapi kalau saya bisa tembus ke hati Tuhan, pada waktu Tuhan lagi berkenan kepada Yakub, saya bisa mengerti saudara. Amin. Ya kalau saya mau memberi dia, mau apa katanya? Perkenanan Tuhan itu tidak semua bisa dialami. Nah, sekarang begini deh, saudara coba bayangkan nggak? Sekarang semua kan ada banyak agama di planet ini, begitu banyak agama. Ya, di Kristen saja ada banyak aliran. Katakan saudara dari planet luar masuk ke planet bumi ini, banyak agama-agama yang menawarkan saudara. Ada agama Buddha, Islam semua, termasuk Kristen. Ya, kan Kristen juga nggak semuanya benar ya, Pak ya. Ada juga yang sesat kan. Semua menyodorkan kitab sucinya, bahkan agamanya nomor 1. Saya mau tanya kepada saudara, atas pertimbangan apa saudara bisa menyaring ini benar itu salah? Bisa saudara. Datang nih saudara, import dari planet lain, datang nih saudara ya. Terus
Semua orang, ratusan juta orang ini menawarkan agamanya, Kristen semua. Bagaimana sudah bisa tahu bahwa agama Kristen apa, agama iman yang paling betul? Ini nomor satu Pak katanya. Ini nomor satu Pak, susah kan? Betul nggak? Sulit begitu. Ya kan? Coba saudara bisa, oh kitab suci paling ya, karena sudah jadi Kristen, sudah lagi blank, sudah belum punya agama ini. Susah bagi saya itu susah. Nah kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus sekarang, bisa percaya kitab sucinya yang tiap minggu khotbahkan, itu bagi saya, itu bagian dari perkenanan Tuhan kepada saudara. Itu pintu masuk perkenanan Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya kalau saudara tahu saya ini. Coba klik ya. Nih, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Kalau anak itu gak berkenan, mau dia pintar bagaimana, mau dia hebat bagaimana, gak bakalan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara dipilih sama Tuhan. Oh sekali-sekali saudara berdoa sama Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pilih saya. Ya, Kau jatuh hati kepada saya bisa kenal kepada Tuhan, Jangan sia-siakan, itu perkenanan Tuhan kepada saudara. Lalu yang kedua dikatakan begini. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-16, perkenanan Tuhanlah yang membuat saudara berbeda satu orang dengan orang yang lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya, kata Musa, dan kepada bangsa ini jika engkau tidak menolong kami? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Jadi tujuan Tuhan itu memberkati saudara. Ada orang yang Tuhan berkenan kepada seseorang, perkenanannya jatuh kepada seseorang. Tujuannya juga yang kedua adalah memang tidak semua orang bisa, adalah supaya saudara beda dengan orang lain. Saya mau ilustrasikan begini, agak ekstrim, bisa pro kontra ya. Saudara mungkin punya anak lebih dari satu, saya kebetulan anaknya satu. Ya. Kalau anak-anaknya yang mungkin 3, 4 gitu, terus terang aja kalau saudara jujur, dia ngomong sama anak-anak saudara. Kadang-kadang walaupun semuanya saudara sayang kepada anak saudara, tapi ada satu atau beberapa ada anak istimewa, sangat istimewa. Apakah karena sejarahnya, karena apapun. Seperti Yakub juga sama, dia punya anak 12. Dan yang sangat istimewa adalah Yusuf. Oke lah, argumennya Yusuf dilahirkan pada masa tuanya, tapi Benyamin juga kan lebih tua. Kenapa dia nggak sayang pada Benyamin? Bisa Yusuf bisa, dia cari-cari. Tapi menurut saya tidak. Itu prinsip sebenarnya semua bisa dikasihi, tapi ada yang istimewa daripada semua yang dikasihi. Ya, yang saya mau kasih tahu begini, ya. Tuhan mengasihi seluruh manusia. Saya dikasih, saudara dikasih. Tapi tidak semua orang mendapat perkenanan Tuhan. Tidak semua orang istimewa di hadapan Tuhan. Saya mesti hati-hati ngomong begini, ya. Tidak semua orang berbeda. Semua orang kadang-kadang sama. Tapi kalau ada satu orang yang dibuat beda sama Tuhan, istimewa, spesial, nah kasusnya, masalahnya, perusahaannya, pelayanannya, nah pastilah orang itu dibawa perkenanan Tuhan, saudara. Ya, apa yang membuat orang berbeda dengan kami? Kalau sama saja, katanya Musa, buatlah kamu perbedaan dengan mereka. Oke, kata Tuhan, itu tujuan saya, membuat perbedaan satu dengan yang lain. Daud dibuat perbedaan dengan prajurit lain, sampai membuat iri Saul kepada yang namanya Daud. Nah yang ketiga, saudara, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 52 dikatakan begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah saya mau kasih tahu ya, perkenanan Tuhan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Amin, saudara ya. Jadi saya kasih judul ini, Yesus itu dikatakan makin bertambah besarnya ini fisiknya nih, hikmatnya, besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Coba terjemahan lain. Ada terjemahan yang lain dikatakan begini. Terjemahan lama makin diperkenan oleh Allah dan manusia. Kata makin berarti kan ada penambahan, betul dong? Ya, dalam terjemahan yang lain katakan makin lama makin lebih menjadi kesukaan Allah dan manusia. Makanya saya nggak tahu di sini saya katakan coba klik ya. Menjadi kesukaan Tuhan itu menjadi favoritnya Tuhan, favoritnya Tuhan. Nah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sekarang saudara ada di pintu gerbang penambahan atau pengurangan, ada di persimpangan jalan. Makanya hati-hati dalam hidup. Serius, ya. Tadi jemaat Tuhan enak ya, saudara ya. Buat Tuhan hadir, buat Tuhan istimewa. Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara.
Ini sekali lagi ya, saya suka konyol ya, tapi ini memang kebenaran ya. Ini tolong jangan bilang-bilang sama Tuhan, saudara ya. Ini antara kita, dari dia dekat dia mungkin nggak apa-apa ya. Tapi saya terus terang mau ngomong kepada saudara pribadi begini. Tuhan itu punya kelemahan. Ya. Saudara tahu kelemahan Tuhan apa? Dia punya kelemahan. Oh, saudara sering dengar enggak tahu apa. Tapi saya lihat, saya punya mantap berbeda dengan saudara. Dia punya kelemahan. Kelemahannya mau tahu? Ini semoga dia nggak marah ya, dia nggak dengar saya ya. Kelemahannya itu adalah hatinya. Hati Tuhan itu dapat direbut pada orang yang sangat mengasihi dia. Itu kelemahan dia. Kalau hatinya nggak bisa didikte sama kasihnya kita, dia nggak bakalan bisa didikte oleh apapun dalam hidup. Ya, saudara ngerti maksud saya? Hatinya itu dapat direbut. Tadi Raja Ahasveros kelemahannya apa? Ketika dia berkenan, dia kan jatuh hati kepada Esther kan? Kepada Esther kan? Jadi kalau misalnya raja itu tidak jatuh hati kepada Esther, maka sebagian kekayaannya kan tidak pernah diberikan kepada Esther dong. Masa bodoh, Esther itu siapa? Dia anak Yahudi, dia bukan orang Persia, dia orang lain. Tapi kalau hati raja itu dapat direbut, dapat dimenangkan, dapat dipikat, apa saja yang dipunyai itu dikasih. Itu kelemahan Tuhan sih. Dan ini berlaku intern, sorry aja, bagi orang luar. Orang luar diberkati, hujan dikasih, biarin hujan dikasih, matahari dikasih, matahari. Tapi berkat-berkat spesial itu hanya orang-orang yang berkenan. Saya kasih tahu ya, Tuhan kasih itu gampang. Kita dapat kasih Tuhan gampang karena Tuhan kan kasih adanya kan, semua dikasih Tuhan. Tapi untuk mendapat favor dengan Tuhan, mendapat perkenan Tuhan, saudara bisa merebut hati Tuhan. Saudara harus bisa mengikat hati Tuhan. Daud itu orang yang banyak dosa menurut saya, tapi dia orang yang berhasil memikat hati Tuhan, betul? Dia pikat hati Tuhan, dia ambil hati Tuhan, dia curi hati Tuhan, sampai Tuhan kalah di situ. Ya, Daud orang yang hebat. Di mata Daud orang hebat, dia berzina, dia membunuh, betul? Tapi di mata Tuhan orang yang bisa merebut hatinya, Tuhan kalah. Bagi saya kelemahan Tuhan adalah kalau dia bisa direbut oleh kita. Kita tidak mau kalahkan pihak surga, tapi hari ini kita punya job, saudara, punya proyek. Coba buat Tuhan istimewa dalam hidup saudara. Buat Tuhan istimewa dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara. Nanti kalau bisa jatuh hati kepada saudara, pintu mana yang belum dibuka? Dia nggak sabar berkata saudara. Mari kita berdoa saudara.